Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-475. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part 475 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham yang telah teman-teman minta. Ada Chen, ada Mcor, ada LPKR, ada Friend, ada HMSP, dan ada saham keras. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka kita akan melihat terlebih dahulu, meng-highlight terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana hari ini saya sangat excited untuk membahas karena IHSG kembali mencetak rekor all time high-nya, dan tidak hanya mencetak rekor all time high-nya, tapi closing-nya pun dia itu langsung di rekor all time high-nya di level 7049. Ini saya semangat sekali untuk membahas IHSG hari ini karena selalu nyaman IHSG itu berada di 7000 ya. Kemarin baru mencoba mengetes sekali tembus, dia langsung terus membuat all time high. Sudah berapa kali all time high yang terjadi di bulan Maret ini. Luar biasa untuk IHSG, walaupun memang tentu kita tidak boleh lengah dengan situasi seperti ini. Walaupun IHSG tetap all time high, tapi kita wajib selalu disiplin dengan trading plan yang sudah kita buat. Kawal dengan trailing stop, adjust trailing stop kita agar apa? Agar ketika terjadi pembalikan arah, tentu kita sudah bisa mengamankan profit kita. Tapi jangan biarkan profit itu di TP secepatnya ya. Yang dibatasi itu selalu adalah resiko. Kalau profit biarkan saja dia running, dan kita tinggal kawal saja dengan trailing stop. Hari ini transaksi turnovernya sekitar 15,7 triliun dengan 268 saham naik, 242 saham turun, dan ada 176 saham yang bergerak stagnan. Yang menjadi menarik lagi adalah di hari ini rekor all time high-nya IHSG berhasil membawa masuk net foreign buy sebesar 1,85 triliun. Nilai yang sangat fantastis, yang sangat besar, yang mana dipimpin oleh banking kembali. BBRI mendominasi hampir setengah triliun, kemudian ada BMRI dengan 400 miliarnya, kemudian ada BBNI 189 miliar, ada Inco diikuti Telkom, ada ASI, Tins, KLBF, Adaro, dan saham lainnya. Jadi banking masih menjadi seksi seperti yang saya katakan kemarin, bahwa asing masih terus koleksi, apalagi BBRI luar biasa. Jadi tentu kalau kita lihat dalam tahun ini saja ya, dalam tahun ini asing sudah masuk di BBRI itu sudah sampai 6,8 triliun, diikuti oleh Telkom 5,5 triliun, ada BBNI 4,3 triliun, dan itu nilainya bukan nilai yang sedikit ya kalau kita bisa bilang. Kemudian kalau kita perhatikan juga di tahun ini juga ya, itu net foreign buy kita tuh sampai 27 triliun lebih ya. Ini besar sekali. Dana asing yang masuk begitu besar sekali, dan kita tentu harus bisa menjadi tolak ukur ini, karena ketika nanti mulai keluar pelan-pelan lagi, tentu bisa kita jadikan sinyal bahwa oke, sudah waktunya kita taking profit dulu. Dan selanjutnya kita akan bahas nih, ada 6 saham yang sudah tadi kita sampaikan. Yang pertama adalah saham Sentratama Telekomunikasi Indonesia Tbk, di mana saham Chen hari ini ditutup sangat meyakinkan, naik 14,42% di level 238. Chen, kalau teman-teman nonton di part 471 ya, waktu itu di sini posisinya kita review, dan di sana ada level masih sama sebenarnya, level SPK-nya di 197, dan boleh beli kalau dia berada di sekitar sana, dan tentu dia nyentuh sedikit ya di 197. Setelah itu kita sudah bilang kalau bandar flow-nya ini kan tiba-tiba turun drastis, jangan sampai warna merah. Kalau warna merah artinya dia distribusi. Ternyata dia juga positif sekali setelah akumulasi 5 hari berturut-turut, kemudian drop akumulasinya, dan hari ini kembali tidak ada muncul warna merah. Tentu ini menarik buat Chen, dan dia berhasil juga breakout dari level 222 yang saat ini ya. Kalau di part sebelum itu di 228 resistennya. Karena ini sudah di-adjust. Tentu dua level itu juga bisa ditembus. Kalau teman-teman buy on breakout di 228 pun masih bisa taking profit hari ini. Dan kemana arah Chen selanjutnya? Tentu kalau dari tren ini sudah merah ke hijau, itu cepat sekali pembalikannya, dan volumenya lebih tinggi lagi hari ini, walaupun ya ada sebagian juga yang keluar di sini, tapi tekanan atau daya akumulasi itu masih terlihat kuat sekali di sini. Dan kalau kita perhatikan ternyata Chen baru keluar dari Fibonacci weekly-nya ya. Fibonacci weekly-nya itu berhasil breakout
ya kurang lebih di level 78,6% ini di sekitaran area 224, 226 lah. Dan next targetnya kemana? Ya menuju weekly-nya di arah 268 sampai dengan 278. Ini menjadi next target buat Chen. Kemudian batas CSL di berapa? Ya kita bisa pakai tadi level 222 atau 224. Boleh kita pasang sebagai SL di sana. Kalau ternyata turun di bawah itu jelek ya. Jadi kalau yang mau swing tentu bagus teman-teman pasang trailing stop selama dia masih bertahan minimal di atas 222. Tentu Chen masih sangat aman. Silakan diatur trailing stopnya. Kemudian nanti ketika dia berhasil naik kemudian koreksi dan bisa kuat di sana, bisa lakukan average up mungkin kalau yang mau swing panjang di saham ini. Tapi kalau kita yang mau scalping atau apapun ya silakan di TP lah, kalau sudah puas ya di TP saja. Dan bagi yang baru mau beli tentu teman-teman bisa gunakan level tadi ya, ada di 222 atau 224, tunggu di sana baru beli lagi, atau ya sudah teman-teman ketika dia bisa breakout dari 268 ya teman-teman boleh juga untuk buy on breakout di sana. Selanjutnya kita punya saham MCOR ya, saham Bank Cina Construction Bank Indonesia Tbk, di mana hari ini tutup minus 2,04%, di mana MCOR sendiri ditutup di level 96. MCOR juga sepertinya pernah kita ulas juga, dan dia tidak mampu untuk naik lagi di atas area pentingnya, kemudian dia tidak mampu juga berada di atas level bantuannya yang saat ini di harga 9899. Tentu ini cukup rawan untuk MCOR ya. Indikator juga sudah berubah warna merah ya, cukup drastis perubahannya. Kemudian bar flow-nya sudah muncul warna merah. Hati-hati karena sudah ada yang distribusi kuat ya, sudah mulai istilahnya apa ya, kalau saya bilang tuh bandar sudah malas nih, sudah ganas untuk guyur. Tinggal ini masih ditahan sedikit oleh beberapa, dan itu tentu sangat bahaya ketika warna pink berhasil menguasai warna kuning, dan itu artinya cukup dalam buat MCOR itu sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan dari Fibonacci-nya, tentu kita bisa lihat bahwa MCOR di sini punya level terakhir ya, level terendah dalam beberapa hari terakhir ini di 94. Kalau jebol lagi di bawah 94 tentu sangat rawan buat MCOR. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, perhatikan betul jangan sampai dia jebol dari 94 ya. Karena jebol dari 94 maka ada potensi dia bisa dalam. Jadi kalau yang mau coba beli spek buy ya 94, 95, 96 sebenarnya bisa menjadi area beli. Tapi ketika turun di bawah 94 langsung atur SL-nya. Pertama bisa minus 3 tick langsung di cut loss, atau mau lebih jauh di bawah 90 bisa di cut loss. Kemudian target kenaikan ya ke berapa ya, bisa juga pakai ke area 98 tektokan di sana, boleh sampai 102. Kalau 102 berhasil ditembus itu bagus buat MCOR. Tapi kalau tidak pernah tembus 102 tentu ini jadi satu catatan penting untuk MCOR dan kita perlu waspada lagi. Kemudian kita punya saham berikut, ada saham Lipo Karawaci Tbk. Seperti ini juga Lipo pernah kita bahas. Lipo masih berada, kalau di candle saat ini masih berada di rentang apa ya istilahnya dalam channel sideways-nya ya, channel SPK RPK-nya 131 sebagai support saat ini, kemudian ada 142 sebagai resist. Tadi sempat berusaha untuk mau mencoba ya menembus 142 namun masih belum bisa, sehingga teman-teman ini jaraknya bisa kita pakai antara teman-teman mau buy on breakout dari 142 atau mungkin kita tunggu lagi di sekitaran 131, 133. Bisa kita pakai di sana sebagai area beli kita ya, 131 sampai dengan 133. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, intinya kalau LPKR masih berada di atas 131 aman buat kita koleksi. Di bawah 131 jelek untuk candle saat ini. Jadi kalau kita mau update harga candle atau harga support dan resisten yang otomatis ya tentu teman-teman harus bisa akses chart seperti ini. Dan itu teman-teman bisa berlangganan. Kontak saya di Telegram itu hanya 40.000 per bulan. Tidak hanya teman-teman dapatkan chart support dan resisten, tapi ada tren. Teman-teman bisa melihat tren, kemudian bandar flow, ada juga foreign flow, kemudian ada juga tadi Fibonacci. Jadi kita sudah kasih 3 tools, dan nanti akan di launching lagi fitur tambahan baru lagi. Teman-teman bisa melihat saham-saham mana yang berada di dekat dengan support atau resist paling kuatnya. Jadi tidak perlu cari satu-satu, tinggal ketik saja dia akan menglist saham-saham yang dekat support resist. Tinggal teman-teman bisa langsung putuskan, oh ini bagus untuk beli, langsung dibuat trading plan. Itu keren sekali teman-teman. Kalau mau cuma 40.000 per bulan, teman-teman bisa kontak saya di Telegram ya. Link ada di deskripsi. Kita lanjut. Kalau teman-teman lihat besok dia bisa breakout 142 dulu, ya silakan buy on breakout 142, cut loss di bawah 140. Tapi kalau dia bisa turun tapi kuat bertahan di 131, silakan ambil
131 sampai dengan 133 boleh. Kemudian kalau dari tren, ya ini merah ke hijau, ini cukup ekstrim pembalikannya, bagus sebenarnya. Kemudian kalau kita perhatikan ini sudah mulai menarik ya, dari warna pink yang menguasai selama ini, kemudian akhirnya bisa muncul warna kuning. Ya, warna kuning itu artinya ada yang mencoba mulai akumulasi, walaupun sifatnya masih lemah, tapi sudah ada yang mencoba melawan gitu ya dari distribusi, yaitu warna merah. Nah, ketika warna kuning semakin besar, semakin menguasai, contohnya seperti ini, warna kuning kemudian semakin besar, pinknya semakin hilang, kemudian muncul putih, tentu itu bagus untuk LPKR. Jadi kita harapkan adalah muncul warna kuning dulu seluruhan, kemudian muncul bar putih, nah itu bagus buat LPKR dan ada potensi LPKR bisa terus melaju. Kemudian kita punya saham Smart Friend Telekom dengan kode emiten Friend, ini cukup rawan buat Friend setelah bermain di sekitaran area resist, tidak mampu kembali naik, dan hari ini terpaksa dia turun 6,58% ya. Sepertinya ini hari dia mengalami auto rejection bau. Ya benar, saya cek di RTI hari ini mengalami ARB dengan turnover 204 miliar, besar sekali. Ya, ada 1,2 juta ya, ini ya, sekitar 1,2 juta sepertinya posisi over. Dan tentu ini tebal sekali, dan kalau kita lihat indikator memang dari beberapa hari merah, masih kuat penurunannya. Kemudian bundle flow ini juga bisa diperhatikan, merahnya semakin besar, tentu ini rawan buat Friend. Jadi no comment buat Friend. Kalau yang sudah punya barang, cut your loss ya, cut your loss cepatnya. Kemudian kalau mau beli lagi ya paling bagus dia naik lagi, minimal dia naik lagi di atas 78, lebih bagus lagi naik di atas 80. Jadi selama dia tidak naik di atas level tersebut, ini cukup rawan buat Friend. Jadi saya no comment untuk Friend karena bentuknya sudah tidak menarik. Kemudian selanjutnya kita punya saham HM Sampurna Tbk, di mana emiten HMSP ini ditutup naik 1,09% di harga 930, dan tentu setelah koreksi, setelah naik ya, kemudian dia koreksi, tentu ini menjadi menarik lagi untuk kita perhatikan HMSP. Kenapa saya bilang menarik? Pertama, dia berhasil naik closing di atas area pentingnya, ada SSR1 di sana di 920. Dia bisa closing di atas itu. Itu pertama, poin bagus. Yang kedua, poin bagusnya adalah warna kuning sudah muncul ya, dari tren merah kemudian dia sudah ke kuning. Ini artinya sudah ada perlawanan untuk mau terjadi reversal, pembalikan arah. Kemudian kalau dia jadi putih atau hijau, tentu itu sudah mulai rally. Kemudian dari bundle flow ini memang kuningnya masih tinggi, tapi nilai ini teman-teman warna merah ini sudah mulai mengecil. Artinya tekanan buy dari sisi kuning ini sudah mulai mencoba menguasai yang namanya yang jual. Jadi ketika kuning ini bisa menekan, istilahnya satu batang candle ini semua kalau sudah warna kuning, tentu itu bagus ya. Yang penting jangan sampai muncul merah saja. Kalau muncul merah tuh udah pusing dah. Tapi kalau warna kuning kemudian muncul putih, nah itu perfect. Jadi kalau teman-teman yang mau beli HMSP, tentu selama HMSP bisa ada di atas 920 yang menjadi support bantuan saat ini, tentu HMSP ini masih aman, dan jauh lebih aman kalau dia bisa breakout 945. Jadi kalau teman-teman mau beli silakan 920, 930 boleh. Cut loss di bawah 900, kemudian target terdekat ke 945 bagi yang mau tektokan. Tapi kalau yang mau jauh ya silakan dikawal terus, karena ada potensi kalau bisa breakout 945 dia akan kembali menuju ke 1035. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Krakatau Steel Persero Tbk dengan kode emiten KRAS. KRAS ditutup naik 2,33% di harga 352, di mana kalau kita perhatikan KRAS berhasil breakout dari satu level pentingnya di 344, level yang tadinya menjadi level resist, sekarang sudah berubah menjadi level SSR1 atau semi support. Kemudian dia ketahan lagi di satu level resist SSR2 di 358. Tentu ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita nih. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, ya bisa buy on breakout ketika lewat 358, target ke 372 sampai 392. Tapi kalau belum mampu breakout 358, ya lebih baik coba tunggu di 344, 346. Bolehlah kita tunggu di sana. Yang penting jangan turun lagi di bawah 344. Itu poin plus. Yang kedua adalah setelah warna merah trennya panjang, kemudian muncul kuning, muncul hijau, ini perfect ya, tren tren yang perfect. Tinggal kita harapkan bahwa kedepannya warna hijau terus dipertahankan dan dipanjangkan. Jadi ada peluang
keras untuk bisa naik menuju 372. Kalau 372 bisa ditembus ya ada peluang juga ke 392. Kemudian dari Butterflow ini menurut saya bagus ya, sangat bagus. Karena apa? Dari dia ditekan oleh warna merah, kemudian kuning, kemudian menguasai kembali, mengambil alih satu batang candlenya ya. Misalnya ini teman-teman perhatikan, satu batang candle seperti ini ya, yang saya centang ini misalkan, ini kan ada merah dan kuning. Nah ini kan merahnya lebih banyak daripada kuning. Itu yang saya bilang merah menguasai kuning. Ketika kuning di candle berikutnya, ketika kuning lebih menguasai merah, artinya ini akumulasi lebih kuat dibandingkan distribusi, dan semakin kuat dan lebih kuat lagi ketika pada akhirnya warna kuning itu bisa mendorong memunculkan warna putih. Nah itu bagus sebenarnya, dan ini sudah muncul dan ditandai ada anak panah warna biru di sini. Anak panah ini berarti sinyal buy atau buy alert. Di sistem kita ada namanya buy alert, ini muncul menginformasikan buy crash ya. Jadi kalau di grup itu tadi pasti akan muncul buy crash ya. Kalau teman-teman mungkin yang bergabung di chartnya itu, kalau tidak salah tadi crash itu diinformasikan ini, kurang tahu ya di berapa ya. Yang jelas bahwa ketika itu muncul dia akan menginformasikannya. Jadi teman-teman misalkan lagi santai tiba-tiba ada logic yang masuk, oh ini bandar lagi masuk, dia langsung kasih tahu buy, alertnya muncul dengan ditandai ada anak panas seperti ini. Dan itu teman-teman bisa akses gratis juga dengan berlangganan 40.000 tadi. Dan itu nanti juga ditambahin tadi ada alert baru lagi yang bisa kasih tahu mana saham-saham yang dekat dengan support paling kuat, mana yang dekat dengan resist. Jadi ketika dia mau breakout, ya teman-teman dikasih tahu dulu nih, oh dia lagi dekat, oh dia sudah mau breakout. Nah itu bisa mempermudah lah mengambil keputusan daripada kita cari satu-satu. Dan tentu kita akan terus mengupdate, terus menambah fitur-fitur di chartnya, dan teman-teman cuma akses hanya 40.000 tapi bisa mudah untuk mengambil keputusan nantinya. Jadi kalau keras intinya adalah jangan sampai dia turun di bawah 344. Kalau bisa kuat bertahan di 344 maka menarik sekali, apalagi kalau dia bisa breakout dari 358 bahkan 372, tentu potensial sekali untuk keras. Oke. Sekian dulu review saham part yang ke-475 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.